Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi ujian akhir semester mata kuliah Arsitektur Enterprise. Perkenalkan, nama saya Adedio Putra dengan NPM 24701111053 dari kelas 24 S32 Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil perancangan Arsitektur Enterprise pada UMKM Mr. Geprek Pringsewu. Mr. Geprek Pringsewu adalah UMKM kuliner ayam geprek yang beroperasi di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Presentasi ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang arsitektur enterprise yang sesuai dengan kondisi nyata UMKM tersebut. Yang pertama, kita mulai dari analisis bisnis proses. Slide ini menggambarkan alur proses operasional Mr. Geprek Pringsewu dari awal pelanggan datang hingga pesanan diterima. Proses dimulai dari langkah 1, yaitu pelanggan datang atau melakukan order baik secara langsung ke toko maupun melalui platform digital. Langkah kedua, pelanggan memilih menu, kemudian kasir mencatat pesanan dan melakukan proses pembayaran, bisa melalui tunai atau melalui kris. Langkah ketiga, pesanan masuk ke dapur untuk diproses. Tim dapur mulai menggoreng ayam dan menyiapkan sambal geprek sesuai level kepedasan yang dipilih. Langkah keempat adalah quality check dan plating, memastikan porsi dan kualitas makanan sesuai standar sebelum diserahkan. Langkah kelima, pesanan dikemas atau disajikan. Untuk delivery, pesanan dimasukkan ke dalam kemasan khusus. Dan langkah keenam, pesanan diterima oleh pelanggan, baik yang makan di tempat maupun yang diterima oleh driver ojek online. Di bagian bawah, terlihat 3 saluran pemesanan yang digunakan. Walk-in langsung ke toko, GoFood atau GrabFood melalui aplikasi ojek online, serta WhatsApp order melalui chat langsung. Selanjutnya, kita masuk ke value chain analysis. Berdasarkan konsep Michael Porter, analisis ini membantu kita memahami bagaimana Mr. Geprek menciptakan nilai dari setiap proses bisnisnya. Aktivitas utama terdiri dari 5 elemen. Pertama, inbound logistik, mencakup pembelian bahan baku seperti ayam, tepung, dan bumbu, serta penerimaan dan penyimpanan bahan dari supplier. Kedua, operasi. Proses inti berupa pengolahan dan penggorengan ayam serta pembuatan sambal geprek dalam berbagai level kepedasan. Ketiga, outbound logistik, meliputi penyajian dan pengemasan pesanan, termasuk pengiriman melalui mitra GoFood dan GrabFood. Keempat, pemasaran dan penjualan, dilakukan melalui promosi media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, serta penawaran melalui promo dan paket hemat. Kelima, layanan pelanggan, meliputi pelayanan kasir, manajemen antrian, serta penanganan keluhan dan feedback dari pelanggan. Seluruh aktivitas utama ini berkontribusi langsung terhadap profit margin, nilai tambah dari setiap porsi ayam geprek yang terjual. Di bagian bawah terdapat aktivitas pendukung, infrastruktur organisasi yang mencakup keuangan dan SOP harian, manajemen SDM untuk rekrutmen dan pelatihan, pengembangan teknologi melalui penggunaan aplikasi kasir digital, serta pengadaan atau rekrutmen untuk kebutuhan supplier dan peralatan dapur. Berikutnya adalah bisnis compatibility map. Peta kemampuan bisnis Mr. Geprek Pringsewu. Perlu dipahami bahwa compatibility di sini bukan sekedar daftar aktivitas, melainkan kemampuan bisnis yang dimiliki organisasi. Kolom pertama adalah core capability atau kemampuan inti. Ini adalah kemampuan yang langsung menghasilkan produk utama bisnis, produksi ayam geprek, manajemen resep dan variasi menu, pengelola sambal dan level kepedasan, penerimaan dan pengelolaan pesanan serta penyajian dan pengemasan produk. Kolom kedua adalah supporting capability atau kemampuan pendukung, mendukung kelancaran operasional seperti manajemen keuangan dan kasir, manajemen stok dan bahan baku, pengelolaan SDM dan jadwal kerja, manajemen hubungan pelanggan serta penanganan keluhan dan feedback. Kolom ketiga adalah enabling capability atau kemampuan pendorong, berfungsi sebagai enabler transformasi digital seperti pemasaran digital melalui media sosial, integrasi platform GoFood atau GrabFood, penggunaan aplikasi POS, manajemen data dan laporan, serta kepatuhan regulasi dan perizinan. Ketiga kelompok compatibility ini saling melengkapi dan mendukung satu sama lain untuk membentuk bisnis yang berkelanjutan. Sekarang kita masuk ke arsitektur data. Rancangan data yang dibutuhkan untuk mendukung operasional Mr. Geprek secara digital. Di sisi kiri terdapat data master, yaitu referensi yang bersifat tetap seperti data menu menyimpan ID menu, nama menu, kategori, harga, dan level pedas. Data bahan baku berisi ID bahan, nama bahan, satuan, dan stok minum. Data karyawan mencakup ID karyawan, nama, jabatan, kontak, dan gaji. Data pelanggan yang dikelola melalui platform GoFood atau GrabFood secara asumsi berisi ID pelanggan, nama, nomor HP, alamat, dan delivery. Di bagian bawah ada data transaksi yang berubah setiap harinya. Data pesanan menyimpan ID pesanan, tanggal, ID pelanggan, channel pemesanan, dan status pesanan. Data detail pesanan menyimpan ID detail, ID pesanan, ID menu, quantity, dan subtotal. Terakhir, di sisi kanan terdapat diagram relasi entitas atau IRD yang menggambarkan hubungan antar data. Pelanggan berelasi satu ke banyak pesanan, pesanan berelasi dengan detail pesanan, menu, dan pembayaran.
serta bahan baku berelasi dengan pembelian bahan dan karyawan. Berikutnya adalah arsitektur aplikasi, ekosistem aplikasi yang direkomendasikan untuk mendukung operasional Mr. Geprek Pring Sewu. Slide ini dibagi menjadi 3 layer. Layer pertama, presentasi atau customer facing, aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pelanggan, seperti GoFood, GrabFood sebagai platform order delivery, WhatsApp bisnis untuk pesanan dan notifikasi, serta Instagram dan Facebook atau TikTok untuk promosi dan engagement. Layer kedua, aplikasi operasional, digunakan oleh tim internal aplikasi POS seperti iRip atau Moka, atau kasir dan transaksi harian, aplikasi stok untuk manajemen bahan baku, dan Google Sheets untuk laporan dan rekap harian. Layar ketiga, data dan integrasi atau backend, lapisan penyimpanan dan analitik, cloud storage melalui Google Drive untuk penyimpanan dokumen, dashboard laporan untuk analitik dan monitoring, serta WhatsApp API yang akan dikembangkan secara bertahap untuk integrasi notifikasi order. Selanjutnya adalah arsitektur teknologi, infrastruktur teknologi yang mendukung operasional Mr. Geprek. Yang pertama, hardware yang digunakan adalah tablet atau PC kasir sebagai perangkat utama di toko, printer struktur thermal, smartphone karyawan, dan router wifi toko. Untuk software yang digunakan adalah aplikasi POS iRip untuk kasir, Google Workspace yang mencakup Sheet dan Drive, aplikasi WhatsApp Business, serta aplikasi lain seperti GoFood, GrabFood, Merchant. Untuk jaringan, koneksi internet dari IndiHome atau platform wifi lainnya, wifi router di toko, dan hotspot 4G sebagai backup. Untuk database dan cloud, Google Drive sebagai penyimpanan utama, Google Sheets sebagai database sederhana, dan Cloud POS melalui iRip, CloudSync, dan backup data lokal menggunakan USB. Untuk keamanan, password login kasir, backup data harian, akses terbatas per role karyawan, serta CCTV toko sebagai keamanan fisik. Dan yang terakhir, perangkat pendukung, display menu digital melalui TV, speaker antrian pelanggan, kamera CCTV, dan UPS sebagai cadangan listrik. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, rekomendasi integrasi enterprise. Masuk ke fase pertama, yaitu 0-6 bulan fondasi digital. Pada fase ini, fokus utama adalah membangun fondasi digital, implementasi aplikasi POS seperti iRip atau Moka untuk seluruh transaksi, digitalisasi pencatatan stok bahan baku via Google Sheet, aktivasi GoFood dan GrabFood Merchant secara aktif, serta pembuatan akun media sosial resmi di Instagram atau TikTok dan WhatsApp Business. Masuk ke fase kedua, yaitu 6-18 bulan integrasi operasional. Setelah fondasi terbentuk, langkah berikutnya adalah integrasi menghubungkan data POS dengan laporan keuangan secara otomatis, menerapkan sistem manajemen stok yang terhubung ke pemesanan, mengembangkan database pelanggan, masuk program loyalty atau reward sederhana, dan melatih seluruh karyawan dalam penggunaan sistem digital. Masuk ke fase 3, 18-36 bulan, optimasi dan skalabilitas. Pada fase ini, bisnis mulai dioptimasi, membuat dashboard, analitik penjualan, dan tren menu terlaris, sistem notifikasi WhatsApp otomatis untuk order dan promosi, persiapan ekspansi cabang baru dengan arsitektur IE yang sudah terstandarisasi, serta evaluasi dan pengembangan EE secara berkala. Manfaat dari implementasi ini mencakup efisiensi operasional, pengurangan kesalahan pencatatan, peningkatan kepuasan pelanggan, dan pertumbuhan penjualan yang terstruktur. Akhirnya kita tiba di bagian kesimpulan dari seluruh perancangan enterprise arsitektur ini. Untuk poin 1, bisnis proses, UMKM Mr. Geprek Pring Sewu memiliki proses bisnis yang sederhana, namun terstruktur, meliputi pesanan, produksi, dan penyajian dapat dioptimalkan melalui teknologi digital. Poin 2, value chain dan capability, aktivitas utama berfokus pada produksi dan penjualan, didukung oleh kemampuan inti atau core, pendukung atau supporting, dan pendorong atau enabling yang saling melengkapi. Poin ketiga, arsitektur data dan aplikasi. Rancangan arsitektur data mencakup entitas master dan transaksi yang terstruktur, didukung ekosistem aplikasi mulai dari POS hingga platform delivery digital. Poin keempat, arsitektur teknologi. Infrastruktur teknologi yang direkomendasikan realistis sesuai skala UMKM, memanfaatkan cloud ringan seperti Google Workspace dan aplikasi POS yang terjangkau. Poin kelima dan yang terakhir, rekomendasi dan implementasi. Pengembangan IE direkomendasikan secara bertahap dalam 3 fase dari 0 hingga 36 bulan agar sesuai dengan kapasitas, SDM, dan anggaran UMKM dengan manfaat efisiensi dan pertumbuhan yang terstruktur. Demikian presentasi saya mengenai perancangan enterprise arsitektur pada UMKM Mr. Geprek Pring Sewu. Saya berharap rancangan ini menjadi referensi yang bermanfaat bagi pengembangan UMKM Mr. Geprek ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.